Hai semuanya. Sebelumnya aku minta maaf dulu kenapa aku live malam-malam. Sebenarnya gak apa, kayak pengen aja sih menceritakan hari ini. Sebenarnya enggak, aku gak ada cerita gimana sih hari ini. Cuman kayak kemarin kan aku nggak live, jadi kayak aku pengen ngobrol sebentar. Malam adik malam. Kabar baik. Masih di jalan cinta. Oke, hati-hati ya. Kabarin kau sudah sampai. Absen malam, absen. Gimana guys? Aku kan kemarin cuma nanya-nanya doang kan gimana ini kemarin aku kan cuma ini doang. Aku cuma tahu kabar yang ikut VC, yang gak VC kemarin gimana? Hujan nggak di sana? Enggak. Aku sebenarnya nggak gimana sih emang. Oh kemarin yang aku bilang aku belajar itu aku ulangan soal hari ini kan, jadi kayak udah terus ya udah hari ini ulangan aja, biasa aja sih gitu doang. Sekarang harus beresin tugas. Hari itu aku ngerasa kayak ngebut banget belajarnya karena aku bener-bener kayak aku berusaha ngeberin semua kan. Aku nyelesain ini aku yang udah aku tunda-tunda tugas sama susulan-susulan gitu, aku kerjain beberapa. Terus kayak aku buru-buru banget, tapi semoga sih aman ya nilainya. Terus gak tau besok aku masih lanjut ini atau enggak. Harusnya sih aku masih lanjutin gitu ya. Iya, ngebut kamu ngomong. I know. Tahu gak sih? Oh iya, kalian tahu gak sih? Jadi pas aku VC kemarin tuh beberapa ada yang nanyain soal public speaking sama cara debat. So kayak shock. Padahal kan pertanyaan kayak gitu menurut aku tuh banyak kan, masa gak mungkin aku cuma ngasih satu statement doang. Pasti harus ada sarannya, penjelasannya, abis itu kayak pengalaman aku juga gimana kan. Ya gimana ya, VC-nya kan cuma bentar ya, aku jadi kayak buru-buru ngomongnya, aku nggak tahu mereka ngerti atau enggak ya kan. Terus ya udah, akhirnya aku berusaha secepat mungkin aku ngomong biar maksudnya seenggaknya terjawab gitu pertanyaan mereka. Soalnya kemarin itu seriusan abis aku bilang kayak cerita aja mau curhat atau apa, sebenernya kemarin ada yang cerita gitu ke aku. Terus kayak gak apa sih, aku seneng, maksudnya ceritanya tuh bener-bener yang kayak cerita banget, ini kayak pengalaman dia banget gitu loh, apa yang dia rasain akhir-akhir ini tuh kayak wow, kayak aku nggak pernah dengar cerita kayak gitu kan sebelumnya. So aku nggak pernah orang bisa cerita, maksudnya orang cerita ke aku sering, tapi aku nggak pernah dengar cerita yang kayak gini. Jadi kayak aku sebenarnya awal ngasih saran bingung karena udah masuknya kan pembicaraan yang kayak udah kerja gitu-gitu kan. Aku kayak waduh, aku takut salah ngomong kan. Jadinya aku bingung, aku berusaha mengerti perasaan orang-orang yang udah kerja tuh kayak gimana. Sumpah aku bener-bener kayak muter otak, ini gimana ya perasaan mereka kalau udah kerja gini. Karena aku takut, karena aku nggak ngerti kan sebenarnya, nggak sengerti kalau aku lagi ngomong sama anak-anak sekolah gitu. Jadi aku berusaha memutar otak aku, tapi gak apa sih, aku jujur aku sebetulnya kayak ngerasa kayak dibatin dalam hidupnya, kayak oh ternyata aku seberguna itu ya gitu. Jadi aku senang sih sebenarnya. Kamu ngakak pengalaman belum kamu? Iya jujur itu bener banget. Tuh aku belum pernah ngalamin, tapi aku denger kayak wow. Terus yang perihal public speaking sama itu tuh aku kayak ditanyain gimana caranya biar bisa debat gini. Terus aku jelasin kan, aku awalnya tuh aku gara-gara buru-buru aku ngejelasin gimana cara debat. Terus pas aku liatin lagi ekspresinya, kayaknya ini dia lebih kayak yang gak berani debat gitu loh, bukan yang gak bisa debat sebenarnya. Mungkin dia punya nih kayak statement atau pendapat dia, tapi dia nggak bisa ngeluarinnya aja. Terus aku lihat gara-gara ekspresinya dia, aku baru sadar lagi karena kan aku buru-buru kan, aku takut nggak kejawab pertanyaan dia. Jadinya aku jawab yang aku pikirin aja. Terus pas aku telaah lagi, pas aku lihat lagi, oh ternyata masalah tentang kayak gugupnya gitu. Terus aku tanya kayak, ya pokoknya aku ada tanya gitu kan, terus dia, ya pokoknya dia ada bilang gimana gitu. Terus
karena waktunya nggak cukup, aku bilang nonton live aku aja ya, biar nanti kita bisa ngomongin di live. Semoga nonton ya. Tapi udah malam sih sebenarnya, dia mungkin masih lagi sekolah, besok sekolah maksudnya. Terus kamu kasih tips apa? Aku ngasih tips cara debat, maksudnya kayak apa ya, kayak contoh cara debat tuh, maksudnya aku ngasih taunya kayak gini, maksudnya kalian tuh harus memahami materi, terus harus bisa tahu banyak pertanyaan dari materi yang akan dibahas gitu-gitu. Pokoknya aku ngasihnya tuh yang kayak bener-bener ininya cara bisa debat, bukan cara mengatasi perasaan takut saat debat, karena pertanyaan dia tuh gimana cara debat kan. Jadi aku pikir kayak, oh dia nggak tahu cara debat, nggak tahu cara mengeluarkan statementnya gitu. Aku pikir kayak gitu, ternyata emang gugup ternyata gitu. Jadi ya gitu deh. Nah, jadi live ini akan enggak juga sih, tapi ya udah deh, boleh deh. Aku udah malam. Aku gak makan malam, tapi aku sempet ngemil tadi. Aku nggak makan sore sih, lebih tepat aku nggak makan sore. Iya, aku dari sore cuma ngemil doang sampai malam tadi. Aku terakhir makan tadi ya siang, tapi ya udah sih, aku ngemilnya lumayan kenyang, jadi nggak kepengen makan. Nggak terlalu pengen, nggak terlalu pengen. Jadi apa sih? Oh ya, live membahas debat. Jadi cara mengatasi nervousnya itu sebenarnya sama aja sama poin pertama. Kalau misalnya kita udah menguasai materi, menurut aku kita bisa cukup pede untuk menyampaikan apa yang udah kita ketahui kan. Kalau menurut aku gitu, kalau emang kita udah hatam itu gitu sama materinya. Aku sih gitu ya, kalau misalnya aku belum terlalu ngerti sama materinya, terus aku belum hafal cara menyelesaikan, yang memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, aku kayak pasti deg-degan, kayak aduh takut salah ngomong, takut belibet, takut gini. Nah itu kalau misalnya belum paham materinya secara ini ya. Makanya kalau misalnya menurut aku debat itu butuh waktu sih, butuh waktu sendiri buat memahami semua konteks yang akan dibahas, semua materi yang akan dibahas. Nanti kalau misalnya emang debatnya berdua atau bertiga, berkelompok ya, emang harus bertukar pikiran juga, jadi harus dapat satu jawaban yang pas gitu. Terus harus nyari banyak faktor, banyak apa ya namanya, kalau dalam ininya kayak mind mapnya gitu loh, kayak banyak ya faktornya gitu, apa aja yang bakal dibahas di materi ini. Kalau kita udah menguasai satu materi tapi nggak tahu ke bawah-bawahnya itu bakal ngebahas apa lagi, itu bakal susah juga sih, karena kita bakal nebak-nebak juga ujung-ujung nanti bakal pertanyaan apa aja yang bakal keluar gitu. Kayak gitu. Aku udah lama gak debat sih, jadi kayak ya udah. Kadang udah paham materi tapi debat dikit langsung bingung. Nah ini sih jujur aku merasa sedikit beruntung jadi orang yang ini banyak tapinya, ngerti gak sih? Maksudnya banyak tapi tuh kayak, aku udah mikirin satu hal yang menurut aku jawabannya udah pasti gitu. Kayak oh misalnya kayak apa ya, oh ini kalau misalnya aku isi air minum ya di gelas ya ceritanya ya, aku ngisi misalnya kayak dalam waktu 10 detik gitu aku ngisinya, oh udah pasti nggak bakal, jangan 10 detik kelamaan, 5 detik aja deh, aku ngisi 5 detik dalam ukuran gelas yang kayak itu cukup besar lah, segini lah ya anggapnya. Itu tuh kayak, oh udah pasti gak bakal tumpah karena cuma 5 detik doang, pasti belum full kan. Tapi aku kadang mikir juga, bisa jadi apa, gara-gara aku ngeremehin gak bakal tumpah, aku malah ngeliat ke yang lain, bisanya nanti tumpah atau belecetan gitu-gitu. Nah itu tuh kayak debat juga kayak gitu, kalau kita banyak tapinya kita memikirkan kemungkinan terburuk. Itu kalau kalian banyak waktu sih menurut aku. Karena aku kalau misalnya banyak waktu, aku mikirkan kemungkinan terburuknya, bisa pendapat apa aja yang bakal dikeluarkan sama lawan bicara kita. Apalagi kalau kita udah kenal lawan bicara kita tuh kayak udah enak banget sih jujur, karena udah tahu banget ini karakter dia kayak gini, dia bakal melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kayak itu suatu yang bagus juga sih kalau kita udah kenal lawan bicara. Tapi kalau kita nggak kenal, ya itu harus memikirkan kemungkinan terburuk. Emang harus banyak mikir, gak mungkin cuma itu doang. Kalau enggak ya cari statement-statement orang di internet aja, kan banyak yang mengeluarkan pendapat tentang satu materi kan, pasti beda-beda juga. Itu membantu juga sih menurut aku. Pasti pihak lawan juga mencari hal yang sama. Nafas dulu, I'm so sorry.
Lelah nggak hari ini? Enggak. Smart thinking, yeah, smart thinking. Lelah nggak hari ini? Enggak, aku nggak lelah guys. Besok ada presentasi, semangat. Aku juga ada presentasi sendiri tau, yang harusnya presentasi kelompok tapi aku jadi presentasi sendiri. Aku seneng jujur karena aku tinggal ngafalin materi presentasinya doang, terus kayak ya udah. Ini Ale mau ikut live masa guys, lihat nih. Hai, say hi. No. Ih. Hai. Udah, kamu sana bobo aja, bobo. Bobo boleh. Ini yang lucu deh komennya, salvo dikit. Pernah ikut lomba debat, lupa materi gara-gara emosi sama lawannya. Ya itu itu salah satu keuntungan karena kita sudah berpikir lebih luas ya. Kadang kan ada jawaban lawan tuh yang gak masuk akal, yang pasti bakal ketemu lawan yang mungkin emang nyebelin aja gitu jawabannya. Itu bisa aja emang karena emang dia yang punya jawaban kayak gitu, atau emang strateginya dia buat bikin kita emosi duluan gitu loh. No, sebentar lagi Harley berisik nih. No Harley goodbye. Udah. Sit. Mana Harley nggak mau. Udah ceramah apa aja malam ini? Aku belum ceramah apa-apa, aku baru menyampaikan pendapat aku tentang debat gitu. Tapi besok aku sidang skripsi. Semangat. Jangan lupa apa? Kamu udah debat OSIS? Belum. Aku suka debat, gimana kalau next time kita debat aja? Gak mau. Aku mau mengatur strategi dulu sepertinya kalau debat sama kamu. Ya setidaknya aku sudah mengenal jawaban-jawaban kamu sih, jadi kayak ya udah. Itu thanks doanya, tesnya lancar. Keren, mantap. Makasih Kak Mas Batangan. Terus itu tadi cerita debat apaan? Enggak, itu kayak menurut aku pendapat aku soal debat. Aku bukan ceritain debat, aku nggak ceritain pengalaman aku debat kok. Itu kayak lebih yang pendapat aku soal ya saran-saran debat gitulah pokoknya. Kita VC debat aja gimana? Iya tapi 5 tiket ya. So kenal ya kamu, ya udah, biar mau berdebat deh terkait mau makan malam di mana. Aku kalau kayak gitu ngalah deh daripada debat karena susah. Kalau misalnya lawan yang nggak tahu mau makan di mana, cuma ngomong terserah doang mah. Hey, Hale, no, nggak boleh berisik. Sudah malam. Orang mau bobo Ale. No. Sini, up. Bentar guys. Aduh. Maafin ya, emang Hale nih. Aku juga kaget. Maafin ya. Shock gak? Shocky gak? Aku shock. Oke, Harley sudah dibuka guys. Tadi aku ngebahas apa ya? Aku lupa lagi tuh kan. Aku lupa menggunakan ini guys. Jadi apa yang aku bahas ya? Oh tadi yang itu soal makan. Kalau misalnya orang lawannya cuma bilang terserah doang, aku langsung kasih saran sih biasanya. Terus kalau misalnya dia bilang nggak kepengen nolak semua apa yang aku bilang, ya udah aku cancel aja. Jadi baru mempeributkan sesuatu yang tidak pasti dan nggak akan berjalan ya. Kadang menentukan mau makan di mana aja bisa
take time-nya tuh lama banget. Jadi aku daripada aku lama-lama bikin aku makan sendiri, aku nggak mau ngebuang-buang waktu aku. So aku udah kasih saran banyak, tapi kalau misalnya dia yang nggak mau ya repot. Nanti aku tinggal beliin aja makanan deh, kamu makan deh yang aku beliin. Kalau nggak mau makan ya udah aku bawa pulang aja kalau gitu. Oh, aja pertanyaan biasa, minumnya udah. Oh, aku tadi beli minuman sih, aku belum minum air putih, tapi kayak ya udah nggak apa. Ntar malam aku minum. Saran makan buat besok. Gimana dulu kalau lagi di rumah mendingan masak sih. Kata aku masak makanan bahan, tapi bahan ada apa dulu di rumah? Ya sesuai dengan bahan yang ada di rumah. Kalau pergi keluar kayaknya kalau lagi hujan di sana enak makan yang kuah gitu. Tapi kalau enggak makan ayam deh. Kalau enggak pecel ya. Jadi sekarang mau beliin makan apa? Enggak mau, katanya kita nggak kenal. Kebiasaan ya udah sih, kebiasaan minum kopi. Ali udah jarang up masak-masak. Iya kan, aku juga deh kemarin tuh kayak mikirin itu. Karena apa ya, pertama emang aku jadi jarang fotoin makanan. Aku sadar karena galeri aku sekarang gak ada foto makanan, sumpah. Galeri aku sekarang foto catatan semua, karena aku ngejar buat PTS kan. Terus kayak beberapa catatan aku gak lengkap, terus aku kayak fotoin semua catatan temen aku kayak ya. Jadi sekarang udah gak, pertama pas aku buka galeri isi catatan semua. Terus kedua aku kayak setiap ngelihat kayak makanan yang ada di meja tuh kayak, ih kok aku sekarang gak pernah ini lagi, apa kayak gak pernah foto-foto makanan lagi. Terus aku baru sadar kayak aku nggak masak, makanya aku nggak foto-foto lagi. Ya itu aku nggak masak karena biasanya aku sempat masak kalau aku pas dulu kan aku pulang sekolahnya menurut aku masih siang ya, bukan sore, jadi masih sempat masak sebenarnya. Makasih kecenewasinya. Tapi karena aku pulang sekarang udah sore, terus langsung berlanjut lagi kegiatannya, jadi aku bener-bener nggak ada waktu, bener-bener nggak ada spare time buat masak guys. Karena masak tuh nggak cuma 30 menit doang, belum beres-beres, belum nyiapin barang-barangnya juga kan. Jadi ya nggak sempat aja sih, bukan apa-apa. Sebenarnya aku masih suka masak, cuman tidak sempat aja. Gitu begitu, tapi nggak apa-apa sih, nanti bisa. Maaf, sudah malam, apa kamu tidak ngantuk? Tidak, aku tadi kan sempet coba buat tidur pas lagi di jalan, terus kayak gak ngantuk aja. Terus aku malah ujung-ujungnya ya udah cuman ngecekin catatan aku lagi yang ada di galeri. Aku ngecek yang mana udah aku tulis. Kamu sempet tidur? Enggak, aku tadi bilang enggak sempet tidur karena aku nggak ngantuk, aku nggak bisa tidur aja. Harus PTS dulu nggak sih, nanti liburan masak-masak lagi. Baiklah, emang aja gitu sih, tapi nggak tahu nih. Udah belajar buat besok ada apa? Besok aku nggak ada apa-apa kok, aku nggak ada ulangan. Tapi nggak tahu aku besok susulan atau nggak. Kalau bisa susulan aku ikut susulan. Yang ulangan tuh hari ini tadi, tapi aman sih harusnya ya, semoga aman. Karena tadi sepertinya lancar-lancar aja. Tapi semoga aku teliti ya tadi. Aku ngerasa aku udah teliti sih, soalnya aku ngitungnya 2 kali, cuman nggak tahu. Semoga bener. Di susulan mulu, at least I'm trying, daripada nilai 0. Sebenarnya aku mengerjakan ya. Aku masih berjuang untuk mendapatkan nilai. Selamat malam, Aca. Selamat malam. Hari gimana harinya? Ya tidak gimana-gimana sih. Aku cuma beraktivitas dari pagi sampai sekarang. Ini aku baru beres
hari ini ulangan apa? Tadi aku ulangan apa ya? Aku sempat ujian apa ulangan mat tadi. Ini PTS kapan? Beberapa minggu lagi kayaknya. Masih zaman ya PTS? Masih dong, karena masih zaman sekolah sih. Kalau udah nggak zaman sekolahnya mungkin nggak ada. Ujian sampai kapan? Biasanya ujian rata-rata tuh kayak 2 minggu nggak sih? Cuman nggak 2 minggu full, tapi kayak 1 minggu lebih gitu. Baru bangun tidur. Aku kalau misalnya kebangun tidur jam segini, aku tidur lagi sih sejujurnya. Aku nggak mungkin bangun buat live. Aku pasti ngomongnya nggak jelas nanti kalau misalnya baru mau tidur terus live tuh nggak mungkin banget. Aku kadang ngumpulin nyawa aja lama. Nggak tahu, aku mikirin semuanya dulu biar kayak apa yang ngeproses ulang aja isi dari otak aku sebelumnya tuh apa. Kalau nggak ya kosong rasanya. Udah makan strawberry kak? Enggak, hari ini belum guys. Mau Cici Reji orang kayak apa sih? Kayak gitu sih. Regi ya udah kayak Regi yang kalian kenal aja, aktif, ceria, periang, teraktif juga, maksudnya banyak bicara gitu. Terus juga mood besar banget sih menurut aku, dia bener-bener kayak apa ya, nonstop ngobrolnya nonstop. Terus kayak di semua apa yang diomongin tuh pasti ada aja gitu yang bikin kayak lucu, bikin senyum sendiri gitu kalau ngeliat Regi tuh. Jadi walaupun topiknya apapun itu topiknya, kalau misalnya lagi ngobrol sama dia tuh jadi kayak kebawa vibes senengnya gitu loh kalau sama Regi. Jadi kayak bener-bener kayak adik banget menurut aku. Wow, miring. Judul lagunya apa? I Love You So. Jadi pengen sekolah lagi saja. Sibuk banget dong, bakal jangan dikabarin lagi nih. Enggak sih. Jadi aku masih kabarin, cuman kadang aku ini aja sih mikirin kata-katanya mau ngomongin apa. Karena nggak tahu, aku juga bingung mau ngabarin apa. Karena ya hari-hari aku gitu aja guys, gitu-gitu terus. Belajar, kegiatan live, gitu-gitu aja tuh, ulang. Ya gitu terus. Ya aku sebenarnya kadang bingung mau ceritain apa, tapi kalau nggak berkabar tuh kayak ada aja yang gitu yang kurang. Terus biasanya tuh kadang aku ngecek, misalnya ya aku baru berkabar pagi, terus aku baru bisa berkabar lagi kan sore pas pulang sekolah ya misalnya. Itu kayak udah ada yang nanyain kemana, kenapa belum berkabar, padahal kan aku kan di sekolah ya, aku nggak kemana-mana, emang aku lagi berkegiatan aja, aku tuh nggak pernah kemana-mana. Bosan ya gitu-gitu terus? Enggak, karena walaupun kayak gitu-gitu terus ya ada lagi yang baru, maksudnya mempelajari hal baru. Walaupun sama kegiatannya ya, jenis kegiatannya sama, tapi ada aja yang baru gitu yang aku temuin. Pengalaman baru, maksudnya kayak pengetahuan baru. Jadi kayak ya udah. Emang kan dari kegiatan yang aku lakuin itu emang tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang baru kan, atau mengupgrade sesuatu. Jadi ya nggak bosen sih, karena bisa mendapatkan sesuatu juga kan dari situ, bisa mencapai sesuatu yang aku inginkan. Jadi ya udah, nggak terlalu bosen ya, maksudnya gimana ya, nggak bosen. Tapi suka main apa Bobo kalau waktu ulang? Sebenarnya aku kadang nggak mau tidur sih, soalnya kalau udah tidur tuh jadi pas bangunnya tuh udah nggak kepengen ngapa-ngapain, rasanya pengen tidur terus gitu. Makanya aku kadang lebih mending beraktivitas, walaupun kadang dibilangin suruh tetap tidur sih, tetap banyak ngingetin suruh tidur, suruh istirahat. Karena nggak tahu, aku kalau misalnya tidur tuh malah jadi capek, aku nggak mau guys. Tidur sih tetap tidur, tapi kadang tuh kayak kalau kelamaan jadinya capek sendiri, kayak pengen tidur lagi. Jadi aku mending beraktivitas sih, mendingan tidurnya kayak cuman 4-6 jam, terus nanti sisanya aku beraktivitas lagi kan, biar lebih produktif aja. Kadang kalau aku pakai buat tidur tuh kayak rasa ada yang kebuang gitu loh, kayak sia-sia banget jadinya. Jadi aku nggak gitu suka tidur sebenarnya. Aku nggak begadang guys, aku tetap tidur, cuman ya dengan waktu yang tersedia, masih umurnya. Itu umur aku begadang tanpa alasan tuh pas aku masih SMP. Kalau sekarang tuh
ya beralasan. Sebenarnya kalau bisa tidur pasti aku tidur kok. Aku dulu kan pakai jam tidur aku sebenarnya buat main game kan, tapi kan sekarang maksudnya apa, aku begadang pun karena emang pengen belajar atau lagi ngapain, makanya aku begadang. Kayak aku lagi live atau aku lagi belajar, itu baru aku begadang kan. Dan itu ada alasannya menurut aku. Kalau misalnya dulu emang iya aku begadang karena emang aneh aja, ngapain aku begadang main game, aku juga bingung. Itu bener-bener kayak umur aku buang-buang waktu banget gitu. Semuanya aku buang buat ya main game gitu-gitu doang. Tapi sekarang aku juga sadar kalau misalnya ada waktu tidur aku pasti tidur. Karena dalam perjalanan pun yang aku sering bilang kan, kadang lagi di perjalanan aku suka tidur dulu. Walaupun sering diingetin jangan tidur di mobil, cuman kayak radio memangnya gak karena begadang. Pernah, tapi kadang kan aku bilang begadangnya karena apa. Biasanya sih aku bilang, biasanya itu yang ketahuan. Kalau misal aku bilang sih, kalau gak ketahuan berarti aku gak bilang. Kangen main game gak? Biasa aja sih. Sebenernya kangen, tapi pasti pikir-pikir lagi banyak yang kebuang gara-gara main game. Jadi aku berusaha tidak balik lagi ke situ karena banyak yang lebih penting dari itu sekarang. Jadi daripada ngelakuin hal-hal yang kayak gitu lagi, mending aku ngelakuin hal yang emang wajib aku lakuin gitu sekarang. Karena dulu walaupun aku ada kewajiban, tapi tetap aja aku bener-bener se-into itu sama game karena emang udah apa ya, kebiasaan banget, udah jadi kayak daily rutin aja. Kalau sekarang kan aku menghindari itu lagi. Ini bilang sama mami, gak bilang ternyata kamu main game juga. Main guys, aku manusia, aku tetap punya cara menghibur diri aku sendiri dulu. Cara aku keluar dari rasa capeknya aku dulu, aku main game. Walaupun itu malah bikin aku tambah capek sih sebenarnya, tapi kayak seru aja gitu main game. Tapi nggak mau lagi guys, aku kayak gitu. Tidak mau, tidak kalau tidak ada alasannya. Member yang suka begadang main game, nggak tahu guys. Selama ini nggak ada yang ngabarin aku begadang sambil main game sih, jadi aku nggak tahu. Karena aku nggak pernah nginep ya, cuma sekali doang waktu itu. Saya main game suka nonton idola enggak, biasa aja. Aku dari dulu nggak pernah yang bener-bener into sama sesuatu sih sebenarnya. Ya jadi ya udah nggak pernah aja. Kan sering ya main game habis itu begadang gitu. Kalau sekarang gimana cara menghibur dirinya? Aku nggak terlalu mikirin cara menghibur diri sih sekarang, karena ya udah, daripada aku mikirin terlalu lama. Kadang tuh kalau misalnya mikirin buat cara menghibur diri tuh lama banget menurut aku guys. Itu juga tergantung kondisinya, aku lagi ngerasa kayak gimana sampai harus dihibur. Jadi daripada kelamaan mikir gitu, mendingan aku tetap lanjut melakukan kegiatan aku tanpa memikirkan hal-hal yang emang menjadi penyebab aku perlu dihibur gitu. Cara keluar dari fase asik main game gimana? Cari kesibukan yang bikin kamu nggak bisa nyentuh game lagi. Itu bener-bener ngaruh sih menurut aku. Oh enggak ya cari aja tingkat lagi, cari aja titik kebosanan kamu di game itu. Jadi kayak ya udah akhirnya bosan nggak mau main lagi. Tuh guys, dulu aku bukan semua game, maksudnya aku mainnya nggak cuma satu game doang dulu. Aku nggak cobain semua, tapi kayak beberapa game aku main. Cuman ya udah, cuman paling satu game tuh berapa tahun terganti lagi, berapa tahun ganti lagi gitu doang.
Iya, sama dulu tuh selain main game aku biasanya ngisinya ya sambil nonton. Jadi kalau biar sebenarnya screen time aku nggak terlalu banyak di di HP, aku nonton biasanya. Cuman menurut aku sama aja sih. Dimarahin nggak kalau main game? Sebenernya dulu nggak terlalu dimarahin sih selama aku udah ngerjain tugas aku. Soalnya dulu tuh ya, fun fact banget, aku sekarang masih ada sih, masih aku tempel karena itu jadi kenang-kenangan menurut aku. Lucu aja aku ngeliat. Jadi dulu tuh pas aku pas aku lagi SMP SMA, aku kayak bikin ini sendiri, kayak board buat aku nulis tugas aku apa aja, terus aku centang-centangin. Karena dulu tuh pas aku SMP sama SMA tuh aku udah nggak punya kayak buku apa sih, agenda. Kalian tahu kan, biasa di sekolah aku dulu tuh pas SD tuh pasti ada agenda, tapi SMP SMA tuh nggak ada kan. Jadi aku nggak tahu aja ada tugas apa aja buat seminggu ke depan atau sebagainya. Terus jadi aku tulis kan di kertas itu, terus kayak ya udah, jadi tiap hari tuh bener-bener aku ngecekin kertas itu mulu. Terus sekarang aku udah punya ini sih, kayak buat planner sendiri gitu, tapi itu juga aku pakai bukan buat tugas aku guys, buat jadwal aku doang. Jadi ya udah, sekarang kalau tugas aku berusaha nyelesainnya di sekolah, jadi takut gak keburu kan kalau di rumah kan. Jadi aku berusaha semua tugas aku yang dikasih tuh aku selesain di sekolah. Karena tuh aku ngeliat kayak temen aku bilang kayak dia lagi milih buat ini kan, gampang kok tugasnya, ntar kerjain di rumah juga bisa kalau mau gitu. Tapi sebenarnya belum bisa kerjain di rumah, emang itu juga tenggatnya masih lama menurut aku. Cuman nggak tahu, karena aku takut lupa atau apa sih namanya, ada waktu yang aku nggak sempat, jadinya karena aku ngerjain di sekolah. Cuman aku jadi panik sendiri kalau misalnya di rumah aku nggak ngerjain apa-apa. Aku takutnya ada tugas yang tapi aku skip gitu loh, karena aku panik kalau ada satu hal yang aku nggak kerjain gitu. Bukan PR dong namanya. Kan sebenarnya bukan PR sih, emang ditamain tugas, bukan PR. Sekarang aku nggak ada, guru aku nggak pernah bilang PR sih, berarti bilang tugas, tapi kumpul minggu depan gitu. Kan denger gak? Lagi hujan. Dengar ya. Sebenernya aku nggak suka. Kayak bagus musiknya kencang guys. Sebenarnya dari tadi tahu suara hujannya kencang banget, cuman nggak tahu kedengeran atau enggak. Kalian kalau misalnya lagi hujan jangan ini ya. Jangan jangan keluar. Terus itu iya. Ya, nanti aku tidur sampai pasang lagu deh. Jangan lupa pakai selimut. Ini aku pakai, sebenarnya bukan selimut sih, tapi ya. Karena aku lari di tengah hujan. Gak tau sih, dulu aku jujur aku pengen banget main hujan, cuman sekarang ini enggak sih, bukan sekarang ini, tapi iya aku cuman pengen tuh pas gara-gara ada kayak temen aku dulu tuh kayak cerita, dulu tau main hujan gini, terus masih TK sih, masih SD deh, dia kayak cerita kayak seseru itu main hujan. Terus aku dengernya kayak seru ya, terus gak tau, aku pas nyoba, maksudnya tangan aku basah kena hujan aja tuh kayak rasanya nggak enak, aku kayak nggak mau main hujan jadinya. Sampai sekarang aku nggak pernah mau. Hujan-hujan enaknya tidur sih sebenarnya, bukan ini lagi. Kurang suka main hujan, gak suka main hujan lebih tepatnya. Kak Ella, seru taman hujan. Gak masalah sih sebenarnya, terserah kalian, tapi jaga kesehatan aja. Rahasia kita aja apa?
ya kenapa nggak tidur sih jam segini, aku bingung deh, masih ada aja lagi. Tadi ada yang bilang mau tidur juga tapi malah tetap nonton. Kayak tidur aja, mau tidur tahu. Malah lagi nunggas. Oke, semangat. Ya, besok kan nggak ada kegiatan ya. Boleh ngobrol. Aku sekarang cerita deh besok. Bukan cerita, aku pengen ini aja. Besok tuh aku ngapain ya? Oh, aku cuman ya udah sekolah doang sih. Cuma misal hari Jumat, jadi happy. Ya senang aja udah hari Jumat. Tapi cepet banget minggu ini, sumpah. Aku inget banget masih hari Senin. Kayak aku baru ngerasain Enif Theater deh kemarin itu. Terus sekarang udah mau Jumat, kayak apa ya? Tapi gak apa, puji Tuhan semuanya sudah bisa dilewati dengan lancar, tidak ada masalah sama sekali. Terus kayak ya udah dimudahkan aja gitu setiap harinya. Jangan lupa bersyukur guys. Ya, mataku September cepet banget sih, jujur. Coba guys. Jadi itu penting betul. Kalau kalian PTS-nya kapan? Aku lupa lagi, kalian nanya aku PTS kapan, tapi aku gak nanya kalian. Oh ya, banyak yang PKL, kalian banyak yang cerita ke aku juga sih pas PC. Semangat kalian. Ya kan jujur aneh, aku kangen PTS gitu. Seru sih, aku nggak tahu dari kapan gitu udah ngerasa kayak ujian tuh menurut aku seru aja. Buat ngetes kemampuan kita, apa kita sanggup untuk menghafal, untuk mengerti semuanya gitu. Apalagi tuh kalau ulangan harian tuh kayak menurut aku kayak biasa aja gitu, kayak ujian biasa. Tapi kalau udah PTS UAS tuh kayak bener-bener kayak ngerasa tuh udah emang diuji aja gitu otaknya rasanya. Jadi ya lebih menantang aja. Dibilang suka sih enggak, cuman ya nggak tahu, kayak lucu aja gitu, kayak atau kita diuji ya apa yang udah kita pelajarin gitu. Enggak, maksudnya bukan suka, cuman ya kayak seru aja. Enggak, aku jujur aku nggak mau belajar banyak materi, cuman kadang aku penasaran juga kapasitas aku tuh sampai mana sih. Aku bisa ngafalin beberapa bab gitu dalam waktu beberapa jam tuh bisa sehafal apa gitu. Ya aku penasaran aja sama kemampuan aku, apa bertambah kah, bisa jadi makin banyak hafalannya kah atau gimana. Jadi ya udah. Sebenarnya itu ini sih, itu sebuah motivasi guys, biar akunya juga nggak takut sama PTS, biar aku nggak keburu panik sama PTS. Itu sebuah motivasi untuk aku, untuk kalian juga kalau yang PTS, biar aku nggak merasa terbebani dengan itu, dengan keseruan itu. Jadi ya udahlah, kita seru-seruin aja yang biasa aja sebenarnya. Oh itu cara kamu. Iya, aku nganggep semuanya seru. Kayak kadang aku udah kayak sampai di titik aduh kayak aku nggak bakal bisa deh, aku nggak bakal mampu deh gini. Tapi ya udah, aku kan sebenarnya udah belajar ya. Terus aku ya udah, nanti sisanya berserah sama Tuhan. Terus nanti ya berharap dikasih kemudahan dan kelancaran aja. Terus ya udah kayak hari ini aja lancar aja menurut aku. Terus cara motivasi biar nggak terlalu beban, ya udah aku kayak percaya aku bisa. Aku mikir kayak bisa deh yang ini materinya. Kayak pasti bisa. Sambil ngomong pasti bisa, ya udah aku baca-bacain lagi materi, terus ya udah lama-lama juga pasti hafal kok. Kalau nggak ada banyak pikiran, karena
kok banyak pikiran nih keburu mikir yang lain daripada fokus sama materi yang harus dipikirin. Jadi ya udah, cara memotivasi aku sih. Walaupun kadang aku merasa aku nggak bisa nguasain semuanya, tapi ya udah, sebenarnya aku berusaha untuk tidak berpikir yang aneh-aneh dengan apa yang menurut aku tidak bisa gitu, daripada aku mikir kayak, udah aku nggak bisa nih gini ya pasti jelek gini. Daripada aku kayak gitu terus gak menghasilkan apa-apa, mending aku mikir kayak aku bisa. Tapi aku tetap, walaupun aku mikir kayak gitu, tapi aku nggak terlalu menaruh banyak harapan guys. Kalau habis ulangan kamu suka ngilang-ngilangin lagi kamu gak? Iya, aku suka baca-bacain lagi buku ini, jawaban aku bener atau enggak yang tadi. Aku buka lagi buku aku biasanya, sambil memprediksi aku salah berapa tadi. Tips buat gak begadang lagi gimana? Jangan nonton live aku. Jadi gimana kalau kita bacain top gifter aja? Oke, nomor 10 ada Kak Adi Mas Senyum. Terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Tantan. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Timi Alay Only Unicorn. Wah, terima kasih ya sudah Alay Only. Terima kasih Kak. Nomor 7 ada Kak Salvan Hehe. Terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Syifa. Terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Aulia. Terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Endan Kak. Terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Eben Hazer. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Rizky Kusuma. Terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Rifai. Terima kasih banyak Kak. Oke guys, aku habis ini mau beres-beres sama mau belajar lagi buat besok kayaknya. Let's see. Ternyata lagi juga aku bakal gimana guys. Pokoknya yaudah. Udah ya, kalian tidur. Bye. Selamat tidur semuanya biar nggak begadang, oke? Bye. See you besok lagi.